Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mengikuti siaran live streaming dan tatap muka. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang baru setiap hari, dan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online dan tatap muka. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan pokok-pokok warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Advent Minggu 3, 11 Desember 2022 diadakan 2 kali, yaitu pukul 7 secara online melalui layanan live streaming dan tatap muka, dan pukul 9.30 secara tatap muka dilayani oleh Pendeta Welmince Naomi dengan tema Menanti Tuhan Tanpa Ragu. Yang kedua, amplop persembahan mulai hari Minggu 27 November 2022 untuk amplop persembahan dalam kebaktian umum. Majelis jemaat tidak lagi menyediakan amplop kertas putih tetapi menggunakan amplop yang baru tersedia di meja warta pintu masuk gereja. Yang ketiga, Christmas Carol. Christmas Carol sudah mulai terlaksana hari Selasa 6 Desember 2022. Masih 1 minggu lagi akan berjalan. Panitia Natal mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu kelancaran pelaksanaan minggu pertama Christmas Carol 2022. Berikut beberapa dokumentasi Christmas Carol yang sudah terlaksana. Untuk penayangan cuplikan silahkan kepada bagian IT untuk menyampaikan. Kemudian yang keempat, hiasi pohon Natal gereja. Kami masih meminta partisipasi dan kerjasamanya dari anggota jemaat untuk mengisi dan mengembalikan kartu Natal yang sudah diisi di Dropbox yang sudah disediakan panitia dan disebar di depan pintu-pintu masuk ruang gereja. Yang kelima, jika ada anggota jemaat yang berkerinduan untuk membantu kelancaran distribusi dan pengumpulan kartu, silakan menghubungi Ketua Panitia Natal, yaitu Ibu Deborah. Terima kasih atas perhatiannya. Yang keenam, kabar duka. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Yosua Kristanto Jaya Pranata atau Japtong Siang. Nomor anggota 880088 pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Pada saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Bumi Baru 2, Ruang B. Untuk seluruh keluarga yang berduka kiranya diberikan penghiburan yang sejati dari Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Di Advent ketiga ini kita menyalakan 3 batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah janji sukacita yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang yang dibebaskan Tuhan, akan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Tuhanku segera akan datang, jalan dalam terang dengan
Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan di dalam terang yang melepaskan kami dari kuasa seteru dan derita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di gereja. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur semua kita dalam keadaan sehat. Dan yang sakit pun kita tetap berdoa memohon Tuhan memberikan kekuatan dan semangat. Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga itu dihayati sebagai Minggu Gaudete atau disebut juga Minggu Sukacita. Ini hendak mengekspresikan sebuah keyakinan bahwa meskipun kita menghadapi banyak pergumulan, tantangan, bahkan tekanan dan ancaman dalam dunia ini, kita tidak ragu melangkah. Kegembiraan kita atau sukacita kita itu tidak dapat dirampas oleh semua hal di dunia ini. Sebab kita yakin bahwa Tuhan itu menolong kita, Dia membebaskan kita. Pada saat yang sama kita juga mengakui bahwa di sana sini terkadang kita ragu pada pertolongan Tuhan karena derita, mendera kita dan berkepanjangan. Bahkan ketika yang kita harapkan, kita percayai berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan dan yang kita harapkan, kita pun berubah menjadi kecewa. Sebab kita yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk menolong dan membebaskan kita. Ketika kita ragu, kita alami
Mari kita datang kepada Tuhan, berbicara kepadanya seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memohon pengampunan dosa pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Ketika pergumulan, tantangan, tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman melanda, begitu hebatnya, kami terkadang meragukan kuasa dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mohon, ampunilah kami Tuhan. Berikan kami ketekunan dan kesabaran untuk tetap meyakini bahwa Engkau terus hadir dan terus berkarya dalam hidup kami. Karuniakan kami keyakinan bahwa melalui aneka pengalaman hidup yang tidak menyenangkan ini, Engkau mencipta kehidupan yang lebih baik bagi kami. Sehingga melaluinya sukacita boleh terus meluap dari dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus, ku dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacitaku milikku. Yesus, ku Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, saya mengajak juga untuk mempersiapkan bacaan Alkitab melalui buku Alkitab yang kita miliki. Begitu juga Bapak, Ibu yang ada di ruang gereja. Mari sebelum kita membaca, kita berdoa. Engkau mengaruniakan kami kesehatan, sukacita, kesempatan, kerinduan untuk beribadah. Baik kami yang hadir di ruang gereja ini, juga kami yang berada di rumah. Terima kasih, hari demi hari kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja menopang kami. Kami yang sakit dan lemah, kami dikuatkan Tuhan. Kami yang loyo imannya, Tuhan kuatkan dan memberi semangat. Terima kasih untuk hari demi hari kami terus melihat bahwa kami tidak ditinggalkan Tuhan sendirian. Firman-Mu menjadi pelita yang menerangi tiap langkah pikiran kami. Ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Buatlah hati kami tenang dan teduh, supaya pesan Tuhan kami dapat mendengarnya dengan baik dalam pembacaan Alkitab dan ketika kami merenungkannya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir, baik secara langsung dalam kebaktian di gereja, juga yang ikut ambil bagian dalam live streaming. Ya Roh Kudus, berkenanlah hadir dan menghidupi hati kami. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta Ia celikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan yang kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya
dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil diambil dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang itu dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di ruang kebaktian ini. Ketika adik saya sakit dan harus menjalani operasi karena kanker, besar sekali harapan saya dan keluarga waktu itu supaya dia sembuh. Kenyataannya setelah dioperasi, operasinya berhasil, tetapi setelah itu dia meninggal. Dalam keadaan yang sedih, mendalam, seringkali, dan itu kami alami, merasa kecewa dan ragu. Kami juga sempat bertanya, kenapa saya ya yang harus mengalami itu? Tuhan, Engkau ada di mana? Dalam situasi kita yang berbeban berat seperti sekarang ini, tekanan hidup begitu kencang, kita sudah berusaha, sudah berdoa, keadaan enggak berubah. Kita mulai ragu, bukan? Atas pertolongan Tuhan. Kita mulai bertanya, bukan? Tuhan ada? Kalau ada di mana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kehidupan ini tidak selalu menghadirkan hal-hal yang manis saja. Betul itu. Tapi kita juga harus mengingat, kehidupan tidak selalu menghadirkan hal-hal buruk saja, bukan? Menurut seorang teolog, di dalam hidup manusia ada satu fase di mana setiap orang akan mengalami rasa kecewa pada Tuhan. Perasaan kecewa dan ragu kepada Allah. Itu bukan sesuatu hal yang salah. Itu bukan berdosa. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kecewa itu artinya tidak senang. Perasaan tidak puas. Ketika sesuatu yang diharapkan, direncanakan, keinginan yang begitu kuat, tidak terlaksana, tidak terpenuhi. Setiap yang namanya kekecewaan, itu pasti berlanjut dengan yang namanya keraguan. Apalagi kekecewaan itu berkali-kali. Kata ragu dalam kamus itu perasaan bimbang, sangsi. Di satu sisi, keraguan itu baik, ada positifnya, membuat kita semakin jernih untuk terus mencari, mempertanyakan dalam hati dan mencari kebenaran itu. Tapi juga bisa negatif ketika keraguan ini berkepanjangan, membuat kita makin ragu-ragu dan kemudian tidak percaya Tuhan. Pertanyaan kita, apakah orang percaya yang ragu dapat kita sebut sebagai orang yang tidak punya iman? Nanti kita jawab bersama ya. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis yang sempat merasa ragu kepada Yesus dan mengutus para muridnya untuk mengkonfirmasi tindakan Yesus? Pertanyaan kita, kenapa bisa begitu? Saudara, Yohanes Pembaptis itu sosok yang pernah mengguncang padang gurun Yudea. Sekarang dia di penjara. Dinding penjara yang gelap dan pengap membatasi gerak dan suaranya. Pertanyaan kita lagi, kenapa Yohanes Pembaptis bisa dipenjarakan? Dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis itu pergi kemana-mana dan berteriak supaya semua orang bertobat segera. Termasuk dia mengkritisi Raja Herodes Antipas yang menikah dengan istri saudaranya. Dan karena itu dia dipenjarakan. Sebagai tahanan, Yohanes Pembaptis itu didera yang luar biasa. Berkali-kali dia ada di ujung kematian. Karena itu dia mengalami kesesakan, kesulitan, tawar hati dan putus asa. Dari penjara, Yohanes Pembaptis mendengar apa yang dikerjakan Yesus ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan Yohanes Pembaptis. Apa sih yang diharapkan Yohanes Pembaptis dari Yesus? Bagi Yohanes, seorang Mesias itu pekerjaan utamanya penghakiman. Dia harus tegas. Seperti yang tertuang dalam kitab Yesaya yang ada di dalam kitab Matius 3 ayat 10 sampai 12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak berbuah itu ditebang. Kenyataannya berbeda dengan apa yang dia katakan. Yesus itu justru lemah lembut, menolong orang sakit,
memberi makan orang banyak, membangkitkan orang mati. Lebih sakit hati lagi, Yesus itu nggak berbuat apa-apa terhadap Herodes untuk membebaskan dia dari penjara. Karena itu dia bertanya, engkaukah itu yang akan datang? Atau kami mesti menunggu yang lain? Soal kemesiasan Yesus, Yohanes Pembaptis itu tidak meragukannya. Tetapi apa yang tidak dilakukan Yesus terhadap dirinya, itu dia pertanyakan. Dengan tenang Yesus menjawab bahwa semua yang diharapkan bahwa seorang Mesias lakukan, semua itu sudah dikerjakannya. Tetapi ada satu tindakan yang Yesus lakukan. Membebaskan orang dari penjara itu Yesus pakai sebagai bentuk, dalam bentuk adalah membangkitkan orang mati. Yesus mau menggambarkan ada otoritas di dalam dirinya. Melalui itu dia hendak mengajarkan kepada Yohanes bahwa jangan hanya menyenangkan diri sendiri. Kalau kamu ada di lingkaran pertama orang percaya, jangan merasa bahwa dirimu itu adalah orang yang paling disayang anak emas. Injil Matius mau mengatakan tindakan Yesus itu misteri banget. Tidak mudah kita yakini. Apa yang dilakukannya itu. Kita membayangkan ini yang Yesus buat lebih besar di sini. Yang kita harapkan segini besarnya, yang Yesus buat sekecil ini. Tapi sangat-sangat menakjubkan. Apa yang dilakukan Yesus tidak mudah diyakini orang sekaliber Yohanes Pembaptis. Saudara, bukankah kita juga seperti Yohanes Pembaptis? Kita sering kali mematok Tuhan Yesus itu bertindaknya begini nih. Seperti yang kita mau. Yang kita minta Tuhan lakukan ini aja, udah jangan bikin yang ini, jangan bikin yang ini aja Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan hendak mau mengatakan, terima juga ada otoritasku di dalam permintaanmu itu. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyembuhkan, tapi bukan saudaramu, orang lain. Dia membangkitkan orang mati, tapi bukan keluargamu, orang lain. Dia mencelikkan mata orang yang buta, tapi bukan dirimu, orang lain. Yohanes tetap di dalam penjara, bahkan mati di tangan Herodes. Tapi Yesus hendak mengatakan bahwa kuasa Allah tidak pendek. Tidak hanya dilihat dalam diri dia. Ada banyak pekerjaan Allah. Di luar tindakan hanya untuk Yohanes. Saudara, menurut Kierkegaard, seorang filsuf, keraguan dan ketidakpastian dalam hidup itu adalah ruang khusus dalam setiap kita beriman. Dalam setiap anugerah Tuhan selalu ada ruang untuk kita mengalami yang namanya ragu, yang namanya kecewa. Untuk apa? Supaya kita belajar lebih dalam dan detail tentang Mesias. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran, keinginan kita. Apa yang dilakukan Yesus sedalam-dalamnya pemahaman kita. Lihat, tidak semua. Setiap orang percaya pasti mengalami kegagalan, kekecewaan.
dalam berharap. Bukan? Bahkan berkali-kali mengalami keraguan. Dan setiap kali kita mengalami keraguan itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, pergi dan tanyakan kembali pada Yesus. Kita biasanya kecewa sama orang, lari, bukan? Buat apa nanya lagi sama dia? Dia udah mengecewakan. Dia gak bisa jawab. Dia gak bisa apa-apa lagi, gak bisa menolongku. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita, datang kepada Tuhan lagi. Dengan segala kerendahan hati, tunduk. Karena lewat keraguan dan kekecewaan itu dia makin mengenal, makin tahu. Mesias itu bukan kita bisa atur. Dia Allah, Raja. Dia berkuasa, paling tahu tentang kita dan kehidupan kita sekarang dan akan datang dan masa lalu. Karena itu dalam peristiwa ini juga kita lihat Yesus tidak marah dengan tindakan Yohanes Pembaptis yang mempertanyakan tentang dia. Bahkan Yesus bilang, tidak ada nabi sebesar Yohanes Pembaptis. Dia adalah full leader. Kalau acara rombongan itu ada motor besar ya, putih yang pembuka jalan, full leader ya. Ini Yohanes Pembaptis. Nabi besar terakhir. Tidak ada yang seperti dia. Memang dalam beriman, kita harus memperhatikan agar keraguan kita itu jangan kebablasan. Biasanya orang ragu itu kan selalu menggunakan akal pikiran sendiri ya. Berdebat sendiri, berdebat sama orang yang memang sejenisnya. Lalu kebablasan ini membuat kita bisa tidak percaya kepada Yesus. Di dalam masa penantian ini, kita diminta untuk ketika mengalami pergumulan iman kita harus tetap ada dalam percaya kepada Tuhan. Mempertanyakan, mendiskusikannya, tapi ada dalam tracknya. Meskipun ada dalam tantangan, kehidupan yang berat, tekanan, kekecewaan, tetap mengingat bahwa yang bisa menolong kita ini Tuhan. Sehingga kita tidak keluar dari rel percaya. Keraguan ini justru membuat kita memperdalam penghayatan kita tentang Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tadi di awal Penatua Wintari menyalakan 3 buah lilin. Hari ini 2 lilin ungu, 1 lilin pink. Lilin pink ini menandakan lilin sukacita. Kita semakin dekat dengan hari kelahiran Yesus. Sejalan dengan itu, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sukacita dalam bahasa Ibrani disebutnya hara. Ada berita tentang orang di penjara, tapi di sisi lain kita merayakan sukacita. Ini yang mau dikatakan di dalam tema kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia itu tidak memiliki joy, sukacita, dengan sendirinya di dalam diri. Itu tidak ada. Karena itu kita manusia itu selalu mencari yang kita duga itu sukacita. Yang kita cari itu happiness. Dalam bahasa Inggris disebutnya fun. Cari nonton film, sampai narkoba. Itu kita nikmati itu. Itu bukan sukacita, itu kesenangan. Itu produk dunia. Sementara, palsu. Bisa nikmati, bisa. Menyenangkan bisa, tapi sementara. Yang sementara itu palsu, bukan? Yang sementara itu pura-pura, ada durasinya.
Dia tidak abadi. Joy atau sukacita ini datangnya dari atas. Ada unsur ilahi di dalam hidup kita, diberikan. Sukacita itu tidak ada di dalam benda. Semahal apapun, seindah apapun, sukacita tidak ada di dalam benda, di luar diri kita. Sukacita itu ada di dalam diri kita. Diberikan dengan bagaimana? Dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tuhan taruh sukacita di dalam hati kita melalui apa? Benih. Benih ilahi. Kenapa dikasih berupa benih? Benih tahu kan? Kecil-kecil. Untuk dirawat, untuk disiram, untuk dilakukan supaya tumbuh. Jadi tidak ada sukacita yang langsung jadi. Enggak ada. Dia selalu berupa benih. Kenapa dikasih berupa benih? Supaya ini harus kita ingat. Ada bagian kita di dalamnya. Sebuah anugerah tidak pernah datang dengan plek, jadi. Dia pasti melibatkan kita di dalamnya. Sukacita itu juga Tuhan melibatkan kita. Supaya kita menumbuhkannya. Karena itu Yakobus dalam bacaan kita tadi bilang sabar. Jadi orang percaya itu memang harus sabar. Gak ada istilah sabar itu ada batasnya. Itu kata kita yang memang sudah putus asa. Itu tidak ada dalam kamus orang percaya. Orang percaya selalu mengusahakan. Setiap kali mengalami pergumulan, tekanan, kesulitan, dia tahu bahwa Tuhannya ada. Karena itu dia bisa sukacita. Kenapa orang Kristen? Ada yang meninggal, kekasihnya, saudaranya, anaknya, tapi menyanyi. Iya kan? Sukacita itu tidak bisa dirampas. Dia tertanam kekal di dalam diri kita. Enggak ada durasinya. Enggak ada. Masalahnya cuma satu. Sukacita itu tidak bisa ada di satu tempat yang sama dengan yang namanya komplain, bersungut-sungut, mengeluh. Itu pantangannya. Orang yang suka mengeluh, komplain, mengeluh, bersungut-sungut, itu nggak akan bisa bersukacita. Tidak mungkin sukacita ada pada orang yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bagi orang percaya itu sampah. Nggak mungkin ada dalam satu tempat sampah dengan barang yang seharusnya ada di situ. Bersungut-sungut itu merusak benih sukacita. Karena itu Injil Yakobus mau mengatakan jangan mengeluh. Rasul Paulus menolak sikap mengeluh, komplain. Karena bagi dia orang yang suka mengeluh itu biasanya manjakan dirinya, mengasihani dirinya sendiri. Dan gak mau bikin apa-apa. Dia hanya mau bikin sesuatu apa yang dia senangi. Bukan soal tanggung jawabnya. Bukan? Kita masih dalam suasana pandemi. Memang membuat kita terus waspada. Tetapi itu tidak boleh membuat kita tidak bersukacita. Beberapa hari lagi, tepatnya mungkin 13 hari, 14 hari dari sekarang, kita akan merayakan Natal, bukan? Berkumpul di gereja beribadah. Bapak Ibu di rumah juga bisa berkumpul bersama keluarga, anak menantu cucu datang. Berkumpul sekarang harus kita biasakan.
Meskipun harus tetap menggunakan masker, jaga jarak. Tapi bertemu anak cucu tidak lagi terjadi karena pandemi. Mau tidak mau kita akan menerima pandemi ini sebagai bagian yang kita hidup bersama, bukan ke depan. Sebagai flu, influenza biasa. Hati-hati tetap. Tetapi tidak boleh mengurangi sukacita kita ada bersama keluarga. Sukacita, kegembiraan yang luar biasa, yang bukan sembarangan sukacita, yang hatinya kuat dan kokoh. Gambaran pemazmur dalam nyanyian tadi, andaikan di ruangan ini sebuah halaman yang besar sekali. Semua orang seragamnya sama, kalau enggak hijau ya merah. Tapi saya tahu bahwa di sini ada pacar saya, ada mantan pacar saya di sini, dan itu membuat saya tenang. Saya cari, pasti seragamnya kalau tidak merah ya dia hijau. Dan saya tahu ada hati yang berbunga-bunga, ada hati yang penuh semangat, ada hati yang penuh berharap bahwa saya cari dan saya akan menemukannya. Dan nanti setelah itu akan melakukan hal-hal bersama dan pulang. Gak takut, gak loyo, gak bingung, gak stres. Kenapa banyak orang? Nanti kalau ada yang rampok saya diinjak bagaimana di ruangan ini? Saya akan mencarinya. Saya akan hati-hati melihat semua bentuk orang yang mirip-mirip. Oh itu bukan, oh yang ini bukan, yang ini bukan. Cari lagi, cari lagi. Dan itu membuat hati saya kuat, semangat. Sampai menemukannya, bukan? Kita ada di masa-masa seperti ini, di akhir tahun. Mari tetap semangat. Jangan biarkan keraguan merongrong kita untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, terus mencari dan berpegang padanya. Sebab Dia adalah Allah, penolong kita. Dia adalah Immanuel, yang bukan hanya ada di ruangan ini, tapi juga ada di dalam hati kita. Bukan hanya sekarang, Dia dari dulu, sekarang dan akan datang. Dia tidak hanya berjalan di depan kita, Dia juga ada di belakang kita. Dia juga ada di samping kanan dan kiri kita, atas dan bawah. Kalau punya Tuhan sebesar itu kuasanya, masakan kita ragu mau melangkah dan tidak bikin apa-apa selain menunggu? Bergeraklah dengan hati yang kuat dan kokoh. Aku akan melakukan hal-hal baik di hidup ini. Sebab aku punya Tuhan yang terus bergerak menyelamatkan aku. Amin. Bersama mari kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara gabungan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada beberapa pokok doa, di antaranya kita akan berdoa untuk Natal Komisi Anak yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 18. Bapak Ibu yang mempunyai anak cucu, tolong diingatkan untuk bersama-sama hadir dalam Natal tanggal 18, itu hari Minggu jam 3 sore. Dan Natal Komisi Remaja dan Pemuda itu berlangsung pada tanggal 25 Desember, hari Minggu, jam sore hari, jam 5 ya kalau tidak salah ya, di ruang gereja ini. Kebaktian Natal umum berlangsung pada tanggal 25 Desember jam 7 dan jam 9.30. Natal sekaligus juga perayaan. Kami Majelis Jemaat berharap bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dapat hadir bersama di gereja dalam salah satu kebaktian, atau Bapak, Ibu, Oma, Opa, Om, Tante di rumah yang karena kesehatan tidak memungkinkan dapat juga melalui live streaming. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang seringkali ragu karena perjalanan pengharapan kami yang seringkali mengalami kekecewaan. Kami berpikir tentang Tuhan, namun yang kami kedepankan, kami fokus adalah keinginan diri kami. Kami mohon ampun Tuhan, bahwa dalam perjalanan beriman, Tuhan haruslah menjadi sentral dan fokus dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan melalui minggu-minggu Advent ini, semakin dekat dengan Tuhan. Perayaan Natal yang sangat khusus, karena kami mengalaminya lagi di masa-masa pandemi ini. Bapa di dalam surga, kerinduan kami semua ada dalam kesehatan yang baik, sehingga kami dapat merayakan Natal, baik itu di gereja, juga di rumah bersama keluarga. Kami berdoa, semua rencana kegiatan Natal yang sekarang ini sedang berlangsung, caroling, panitia yang terus berencana, semua dapat berjalan dengan baik sampai pada ibadah malam Natal tanggal 24 dan ibadah Natal tanggal 25 Desember. Mampukan kami semua menyambut Natal, sukacita yang penuh kegembiraan bahwa Tuhan hadir. Bukan hanya dulu, sekarang dan selamanya di dalam hati kami. Dan ini membuat kami jiwanya berseru-seru dengan sukacita, dan kelelahan, beban hidup tidak akan dapat merampas kebahagiaan, kesukacitaan yang ditaruh Tuhan di dalam hati kami. Dan karena itu kami terus berharap setiap kekecewaan, keraguan datang, kami menghadapinya. Karena tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bersama kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini, pada bulan Desember ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah pulih kembali dari isolasi mandiri. Dan kami tetap berdoa Tuhan menolong, memberi semangat bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Baik itu sedang dalam proses isolasi mandiri,
juga karena sakit dan proses pengobatan yang panjang. Kami bersama berdoa bagi Tante Tina, bagi Rini Wijaya, bagi Oma dan Opa, Om dan Tante yang sedang mengalami perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Kekuatan mereka untuk menjalani proses ini bersumber dari Tuhan. Hadirlah ya Bapa, melalui dokter, melalui perawat, melalui obat, melalui makanan, melalui kekasih anak, menantu, cucu yang setia mendampingi. Kami bersama berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami bencana alam di Cianjur, di beberapa kota yang lain. Tuhan, kiranya bala bantuan yang datang dapat sedikit menghibur, dan kekuatan saudara-saudara kami ini hanya bersumber dari Tuhan. Tuhan yang menolong mereka dan menghibur mereka untuk terus dapat melewati masa-masa ini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan, akan bala bantuan yang datang dan membuat mereka bertahan dengan baik. Bapa, Engkau telah mendampingi kami semua di sepanjang minggu ini. Kami juga percaya di hari-hari mendatang Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Begitu juga dengan keluarga kami, dengan anak-anak, dengan semua keluarga kami. Kami juga berdoa untuk rencana Natal Komisi Anak, Natal Komisi Remaja, Natal Umum, dan setiap ibadah Natal yang tengah direncanakan di berbagai gereja, di berbagai tempat. Tuhan menolong sehingga semua berjalan dengan baik. Terpujilah namamu Yesus. Amin. Dalam keyakinan atas anugerah Allah yang terus melimpah, mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini pada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur yang Allah untuk kasih-Mu yang membawa untuk hidup kami. Dengan penuh rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja dan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa keselamatan-Mu nyata dan pasti.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, meskipun banyak keterbatasan yang kita alami dalam keseharian sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis global saat ini, jangan pernah kita meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus selalu hadir, juga hadir di dalam keterbatasan, agar akan tetap hadir dan berkarya dalam hidup kita untuk mencipta kehidupan yang lebih baik. Sebab Tuhan telah berkarya di tempat yang hina, memakai palungan sebagai tahtanya untuk kehidupan dan keselamatan kita. Di dalam keterbatasan lahirlah penebus, terwujud yang diimpikan, harapan tak pupus. Mereka yang dengan sabar menanti lahirnya, kini bersuka berseru, Tuhanku datanglah. Tiada tempat tersedia di malam lahirnya. Manusia enggan berbagi kepada yang Bapa. Tetapi Tuhan berkarya di tempat yang hina. Palungan pun dimakainya menjadi tahtanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Kiranya Sang Bapa memenuhi kebutuhanmu, sehingga hatimu terus berlimpah sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, sehingga engkau tak meragukan hadir-Nya. Kiranya Roh Kudus memelihara imanmu, sehingga engkau mampu menghadapi tantangan kehidupan, kini dan selamanya. Maranatha. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin.
Semoga kasih dan damai Natal akan selalu menyertai. Seberapapun masalah yang kamu hadapi saat ini, tentunya akan jauh lebih ringan jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu. Merayakan bersama Natal ini untuk menyambut Sang Penyelamat. Buat kamu para perantau, semoga cepat bisa kembali ke rumahnya ya, bertemu sama keluarga masing-masing. Semoga damai sejahtera Natal terus ada bersama kita semua. Sehat selalu dan bahagia selalu. Happy dan semua yang baik-baik. Semoga kita bisa lebih memaknai bahwa arti Natal itu sendiri adalah mencintai Sang Pemberi. Selamat Natal tahun 2022. Jadi berkat untuk banyak orang di dunia ini. Selamat merayakan hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Natal 2022. Selamat Natal 2022. Terima kasih untuk semua usaha yang telah kita lakukan. Dan selamat Natal 2023. Semoga kita menjadi lebih baik lagi.